Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau bikin tutorial apa, tapi kemarin ada yang request gimana cara pasang TWRP tapi tanpa laptop ataupun tanpa PC. Jadi saya coba bikinkan tutorial pasang TWRP, apapun TWRP-nya, tapi dengan bantuan HP, tapi tidak dengan PC maupun laptop. Tutorialnya pun sebenarnya gampang-gampang susah. Bahan-bahannya pun kita sediakan, yaitu pakai USB OTG, ini pakai Vivan, kemarin kalau salah harganya 25.000. Terus saya pakai kabel USB Type C yang 50.000, ini pakai merek unit, kabelnya awet. Dan satu hal lagi, biasanya buat teman-teman yang HP yang mau dipasang TWRP, ini jika pakai Type C, maka HP yang buat pasang pun bisa pakai micro USB ataupun Type C. Tapi jika HP-nya micro USB, maka HP yang dipasang pun harus micro USB, tidak bisa Type C. Dulu saya pernah mencoba pakai Type C, dia muncul press Anike di pojok atas, sama halnya seperti kasus saat kita menggunakan laptop dengan USB 3.0, maka akan muncul di pojok atas press Anike. Jadi bahan-bahan sudah kita kumpulkan seperti ini. Pertama, kita otak-atik dulu HP yang mau dipasang TWRP. Pertama adalah sudah aktifkan USB debugging. Biasanya kalau yang belum mengeluarkan USB debugging, jadi opsi pengembangnya belum muncul. Jadi bisa klik di versi MIUI, ini beberapa kali, biasanya sampai 5-7 kali, nanti akan muncul USB debugging di setelan tambahan. Kita lihat setelan tambahan, di sini sudah muncul opsi pengembang. Kita aktifkan dulu USB debuggingnya. Kita terima, kita taruh, kita ganti HP yang mau buat masang TWRP. Ini sedikit agak lebih susah. Pertama, kita siapkan dulu bahan-bahan TWRP-nya. Saya pakai TWRP SHRP, ini TWRP tampilannya yang putih, yang mau pasang di Redmi Note 8. Tadi saya siapkan bahannya, namanya SHRP 2,3 Gingo. Kita ekstrak terlebih dahulu. Jika sudah, kita buka SHRP-nya. Kita cukup ambil file satunya saja, yaitu recovery IMG. Kita terus copy di luar folder. Biasanya kan di dalam folder, kita copy di luar folder, nanti biar teman-teman ngetiknya nggak panjang-panjang. Jadi ini tempatnya di recovery, ada di luar folder tapi di memori internal. Lanjut, HP yang dibuat pasang TWRP pun sudah harus terinstall root Magis. Jadi HP yang belum root tidak bisa. Jadi, kalau sudah root, apapun HP-nya, yang penting sudah root Magis, mau itu Realme, Oppo, Xiaomi, yang penting HP-nya support USB OTG. Kalau belum support nggak bisa. Kalau sudah support ya bisa seperti ini. Lanjut yang kedua, ini sudah terinstall terminal emulator, bisa install di Play Store, ada terminal emulator, pakai Termux juga bisa. Tapi saya lebih suka terminal emulator, lebih ringan. Kita buka Magis Manager terlebih dahulu. Lanjut, buat teman-teman yang belum otak-atik Magis, saya sarankan di setelan ini yang super user, bagian tanggapan otomatis kita set izinkan. Karena apa? Itu nanti saat Anda aplikasi mengakses root, meminta perizinan root, dia sudah langsung diizinkan. Jadi lebih cepat, HP pun nggak ngehang ataupun ngeblank. Kita langsung modul. Sini modul hanya ada YouTube Advanced, belum terinstall. Otomatis kita harus menginstal dulu modul yang khusus buat pasang TWRP. Pertama, kita klik unduhan, kita cari yang namanya ADB Fastboot. Nah, ini ada muncul ADB Fastboot for Android NDK. Kita klik panah, kita klik pasang. Ini HP-nya harus keadaan online karena dia mendownload. Tunggu sampai dia menginstal secara otomatis, karena tadi kita pilih pasang, otomatis nanti HP-nya memasang secara otomatis juga. Kita lihat, usahakan baterainya juga harus lumayan banyak ya. Tadi saya lupa ngecas, HP-nya tinggal setengah, ini nggak sampai tadi buat, makanya tutorial ini dibuat cepet-cepetan supaya nanti baterainya kekejar. Sudah tahu sendiri kan, ini mau dicolok HP lain, jadi otomatis ini akan dayanya kesedot dengan HP ini.
Jadi saya sarankan teman-teman yang mau memakai HP buat pasang TWRP, usahakan di atas 50% supaya nanti nggak cepat habis. Belum sampai tutorial selesai ternyata baterainya sudah habis. HP-nya sudah reboot otomatis. Enaknya kalau sudah root, kita bisa mereboot secara otomatis, mau lewat aplikasi Quick Reboot bisa, tanpa menggunakan tombol reboot. Tombol power volume atas volume bawah ini jadinya awet. HP kalau sudah root itu rata-rata power volume atas volume bawah itu awet. Ini sama kayak Mi 5X dengan RAM Superior OS. Mau ROM UI pun bisa, walau yang penting HP-nya sudah support USB OTG. Ini sudah masuk home screen. Jadi bahan-bahan tadi sudah siap, kita lihat. Tadi sudah taruh di memori internal di luar folder. Biasanya kalau habis reboot terminal emulator belum bisa dibuka, biasanya belum muncul. Kita lihat tulisannya belum muncul, kita harus nunggu sebentar. Pertama kita colok terlebih dahulu USB OTG. Ini kita colok di HP yang buat masang, buat yang dipasang, tapi buat yang di Mi 5X ini yaitu buat yang memasang TWRP. Kalau yang dipasang ini pakai yang Type C nya. Jadi seperti ini caranya, jangan sampai kebalik. Seperti ini yang pakai type biasanya, sedangkan micro USB OTG nya ada di sebagian pemasang TWRP. Kita lihat dia nyedotkan, makanya diusahakan di atas 50%. Pertama yang kita butuhkan adalah mengakses memori internal. Di sini kita ketik CD SD card. Oke, lanjut. SU ini meminta akses root dari Max Manager. Lihat kebaca, storage emulator kosong, jadi dia kebaca. Jadi kalau nanti teman-teman taruhnya di dalam folder, maka ada CD SD card, ada tanda miring, folder itu nampak namanya, baru di enter. Tadi sudah di luar folder, jadi memudahkan. Lanjut, tadi sudah mengaktifkan USB debugging. Coba kita ADB kill server terlebih dahulu, ADB device. Biasanya kalau seperti ini agak susah. Dia nggak connect. Coba goyang-goyang, kita balik. Kita lihat ini muncul seperti halnya saat dicolok PC. Kita ketik lagi ADB devices, kita hanya ngecek aja nanti pasangnya mode fastboot. Ini unauthorized, berarti di sini dia detect walaupun nanti pop up-nya nggak muncul, nggak masalah. Kita coba masuk mode fastboot terlebih dahulu. Formati. Masuk mode fastboot secara manual saja. Jika sudah mode fastboot, ini pertama kita perhatikan ini jangan sampai goyang-goyang, karena masangnya ini sudah agak repot. Ini agak goyang, makanya tadi gagal, tak detect. Langsung posisi fastboot, otomatis kita ketikkan fastboot device, bukan ADB device, yaitu fastboot devices. Ini banyak suara ayam, tetangga sebelah punya ternak ayam, jadi dimaklumi. Ini fastboot devices. Ini nggak detect HP-nya. Ini goyang, kita cabut. Ini susahnya kalau pakai USB yang goyang-goyang. Fastboot devices. Oh, ini dia detect, tadi goyang. Lanjut, tadi sudah
mengcopy file recovery IMG di luar folder internal. Jadi harus hafal ya. Jadi ketiknya sama seperti kita mengetik di laptop. Fastboot flash recovery recovery.img, namanya tadi recovery img. Jadi recovery img ini bebas namanya, sesuaikan samakan dengan yang tadi kita copy. Jadi nama tergantung apa nama agan. Contohnya twrp img, jadi di sini ngetiknya juga twrp img. Kita enter, kita lihat ini sudah sending recovery otomatis. Kita lihat ya, sama seperti kita pakai minimal adb di laptop. Sending recovery sudah selesai, kita menginstal twrp. Kita coba kita booting secara otomatis via terminal emulator ini, yaitu dengan cara fastboot boot recovery img. Oke, sudah selesai. Kita coba enter ini untuk masuk ke mode twrp secara otomatis. Cuman saya tekankan lagi, nggak semua HP bisa di booting secara otomatis. Ada yang hanya mentok mode fastboot, ada yang hanya mentok motor logo. Jadi kita harus masuk mode twrp secara manual jika memang nggak mau booting secara otomatis ke mode twrp. Nih kita lihat lognya sukses, tapi kita lihat HP-nya mentok biasa, nggak mau masuk twrp. Seperti kita tahu kemarin twrp-nya terpasang twrp BitBlack. Terakhir kali saya buat tutorial, kita coba masuk secara manual, yaitu dengan cara klik power dan volume atas bersamaan. Memang tutorial begini memang agak ya gampang-gampang susah dengan segala keterbatasan ya, mohon maaf. Ini sudah muncul logo Mi, lepas power tapi tekan volume atas. Berkali-kali kita lihat, inilah lambang SHFP pertama kali muncul. Sukses bukan installnya? Kita klik contreng seperti ini tampilannya Skihawk. Kita upload. Ini buat Willow adalah Redmi Note 8 Pro. Ini sedangkan ini Ginkgo Redmi Note 8 biasa, tapi sama saja. Dua-duanya itu bisa dipakai. Sukses bukan? Lantas buat teman-teman seperti tutorial kemarin, ini jangan langsung di reboot, nanti twrp-nya hilang, melainkan install terlebih dahulu file Magis supaya nanti twrp-nya permanen. Jadi kalau buat teman-teman belum install Magis terlebih dahulu, mau itu via OTG ataupun via microSD bisa. Contohnya pun seperti ini, flash. Di sini teman-teman menyimpan Magis di mana? Kita lihat tadi ada Magis di luar folder sudah ada saya siapkan. Jadi sehabis kita pasang twrp, kita install Magis terlebih dahulu. Kenapa harus install Magis? Karena supaya twrp-nya ini nggak hilang. Kita install, ada tanda petir, kita konfirmasi. Tunggu sampai dia selesai, kita kembali. Kita coba reboot sistem ya, reboot sistem, reboot. Buat teman-teman ngecek ini HP-nya twrp-nya permanen apa enggak, kita bisa masuk ke twrp secara manual lagi. Biasanya ada teman-teman yang install DM Verity atau Lazy Blaster. Ingat, Lazy Blaster atau DM Verity enggak semua support di HP Android, terutama Xiaomi, bahkan ada yang bootloop. Kalau bootloop repot nanti urusannya, maka dari itu saya buatkan yang via Magis saja supaya lebih aman. Nanti masalah M-banking itu urusan gampang. Ini sudah masuk home screen, kita coba masuk twrp-nya lagi. Apakah ini twrp-nya permanen? Mati. Terus kita power dan volume atas bersamaan seperti biasa ya tadi. Biasa Redmi lepas power, tekan volume atas 2-3 kali. Ingat, ini twrp-nya permanen ya, nggak hilang otomatis. Tutorial ini sukses. Jika memang ada kata salah, mungkin ada masukan, bisa komentar di kolom komentar. Sekian tutorial dari saya mohon maaf jika ada kata salah.
Kalau memang suka video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, tombol lonceng, dan tombol like supaya mensupport channel Ahmad SFT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.